Metode kedua yang juga bisa digunakan adalah Net Present Value atau NPV Analysis. Metode ini hampir sama dengan Payback Period Analysis, hanya saja ada satu faktor tambahan pada metode ini, yakni persentase diskonto, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk mengetahui nilai suatu mata uang di masa mendatang. Kenapa ada faktor diskonto? Karena nilai uang cenderung turun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, nilai nominal suatu mata uang saat ini belum tentu akan sama dengan 10 tahun lagi. Sebagai contohnya, dengan uang Rp500, 10 tahun yang lalu kita dapat membeli puluhan permen, namun sekarang kita hanya dapat 2 permen. Mula-mula nilai present value dihitung dengan cara mengkalikan prediksi cash flow tiap tahunnya dengan pengalinya, seperti rumus berikut ini. Kemudian selisih antara modal awal dengan jumlah present value dari semua tahun menghasilkan suatu nilai yang disebut net present value atau NPV, seperti rumus berikut ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh pertama. Misalkan terdapat kosan yang memiliki modal utama 150 juta. Kemudian kita lihat arus kas masuk tiap tahun. Tahun pertama 50 juta, tahun kedua 75 juta, dan tahun ketiga 80 juta. Dengan diskon rate 10%. Dilihat dari data-data yang kita punya, kita dapat mencari nilai NPV dari investasi tersebut. Kita akan menselisihkan jumlah dari semua present value dikurangi modal awal. Dari perhitungan tersebut, dia dapat hasil 17,54 juta. NPV lebih besar dari 0. Agar lebih jelas lagi kita lihat contoh kedua. Misalkan kita memiliki kosan dengan modal utama 100 juta, arus kas sebagai berikut, dan diskon rate-nya 15%. Kita akan cari tahu apakah investasi ini layak untuk didanai atau tidak. Dengan cara yang sama, kita cari selisih antara jumlah seluruh present value dikurangi dengan modal utama. Dari rumus yang sama, kita akan peroleh bahwa nilai NPV sebesar minus 43,99 juta. Jika NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka bisnis layak untuk diterima atau didanai. Sebaliknya, jika NPV kurang dari 0 atau negatif, maka bisnis dapat ditolak. Metode analisis berikutnya adalah Internal Rate Return atau IRR, yakni tingkat pemasukan internal perusahaan. Nilai IRR diperoleh dengan cara menghitung nilai NPV untuk beberapa nilai diskonto yang berbeda, kemudian menyajikannya ke dalam grafik 2 dimensi. IRR terjadi saat NPV sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Misalkan terdapat sebuah bangku yang nilai awalnya adalah 1 miliar, kemudian kita ingin beli, dan kita ingin tahu apakah investasi kita ini layak atau tidak. Pertama kita lihat arus kasnya dulu, dengan diskon rate sebesar 12%. Pertama, kita tentukan dulu nilai-nilai diskon rate untuk mencari nilai IRR. Kemudian, kita cari nilai NPV dari setiap diskon rate tersebut. Setelah itu kita tuangkan data-data kita ke dalam grafik 2 dimensi dan kita cari berapa nilai IRR pada NPV sama dengan 0. Dari grafik kita lihat bahwa NPV sama dengan 0 itu terletak pada IRR 13,48%. Karena nilai IRR lebih besar dari diskon rate, maka investasi ini layak. Jika IRR lebih besar daripada diskon rate, maka bisnis layak untuk diterima. Namun, jika IRR kurang dari diskon rate, maka investasi ini layak untuk ditolak.